Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Resaka dengan NPM 186 dari angkatan 22 di mata kuliah teks ini. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saja, yaitu LDA, topik modeling, LDA dan LSA. Kita masuk ke bagian library, jadi mengimport library NLTK untuk pengolahan bahasa dan pandas untuk memanipulasi data, array untuk memproses teks, dan scar untuk analisis data. Jadi fungsi NLTK itu digunakan untuk mengunduh tools-tools dari NLTK seperti daftar kata yang sering digunakan pada stopword dan pembagian tokenization. Jadi untuk library dan data import segini aja. Terus masuk ke pre-processing. Di bagian pre-processing kita konversi ke lowercase, jadi mengubah teks menjadi huruf kecil agar tidak ada kata yang tidak ada kata yang kapital. Terus pemberian karakter, menghapus karakter yang tidak penting, kayak misal tanda baca. Lalu ada tokenization untuk pemecahan teks. Lalu ada penghapusan stopword, penghapusan kata-kata semisal kayak dan, atau gitu. Jadi biar lebih bersih. Lalu masuk ke back of word. Jadi di back of word ini mengubah teks menjadi angka berdasarkan kata-kata yang muncul. Jadi di sini ada namanya converter. Jadi converter itu membuat model back of word yang mencatat frekuensi kata dalam teks. Jadi di sini saya juga menggunakan n-gram. Jadi menggunakan n-gram, jadi kombinasi kata seperti kata tunggal dan dua kata bersama dan menghapus word di sini ya. Terus dari hasilnya frekuensi data, langsung masuk ke topik modeling. Kita bagian sini langsung masuk ke LSA. Jadi di LSA itu menemukan topik tersembunyi dalam teks dengan mengurangi dimensi data. Jadi di sini kita menggunakan truncated SVD metodenya, dan data back of word-nya diubah menjadi bentuk yang lebih ringkas. Jadi di sini ada juga fungsi get topic modeling. Jadi digunakan menampilkan kata-kata yang paling sering muncul di setiap topik yang ditemukan. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya, dari bawah matriksnya berapa, rasa matriksnya dan rasa komponennya itu ada sekitar segini ya. Lalu buat hasilnya, jadi di sini ada di topik pertama ada main ya, les, ngapain, gamenya seru, bagus, seru. Oh iya, jadi topiknya di sini adalah game ya, game Last War. Lalu kita masuk ke LDA. Jadi di sini juga menghasilkan 10 topik dari si LDA. Ada bagus, lumayan, game, menghibur, suka. Jadi kita buat si komponen dari LSA dan LDA-nya itu masing 10 ya. Itu biar sama. Nah ini adalah
hasil dari visualisasi LSA. Jadi si LSA ini melihat kata-kata yang memiliki makna serupa atau sering muncul bersama dalam teks. Misalkan topik satu berisi kata-katanya itu main, game, dan ya yang mungkin menunjukkan bahwa topik tentang permainan atau game. Nah, setiap topik, jadi di setiap topik ini memiliki kata-kata yang terkait secara sistematik dan membantu kita memahami konteks umum dari teks tersebut, seperti topik game, iklan, atau aktivitas tertentu. Misalkan topik 2 itu ada gamenya bagus, seru, iklan banget yang enggak. Jadi di sini dalam topik 2 bisa dibilang menunjukkan bahwa dalam topik 2 ini game, topik yang membahas game. Karena kenapa? Karena pada bagian pertama dalam topik 2 itu memiliki game yang variabel topik game itu yang sangat kuat gitu. Kalau misalkan kita lihat dari topik-topik lainnya, topik 3 ini nanya bagus, gamenya berhubungan dengan game, bagus gamenya berhubungan dengan game juga, seru gamenya seru, bisa dibilang kayak gitu. Jadi seru tuh ngapain, ini juga rada nggak tahu kemana topik 6. Terus pada LDA ya, pada LDA ini jadi di LDA lebih fokus terhadap uh, setiap dokumen atau teks terdiri dari campuran beberapa topik. Jadi di LDA ini mencari kata-kata yang sering muncul bersama dalam dokumen dan mengelompokkan ke dalam topik tertentu. Misal di topik 1 ditemukan kata-kata bagus game dan gamenya yang mungkin berkaitan dengan topik ulasan atau pendapat tentang game. Jadi di hasil LDA ini memberikan kita gambaran lebih terstruktur tentang bagaimana topik yang muncul dalam teks seperti ulasan game, iklan, atau aktivitas yang menyenangkan. Karena di LDA ini kita bisa melihat bahwa ada 3 topik, ada 3 komponen. Di topik 1 itu bagus, lumayan gamenya menghibur, ini berhubungan dengan game. Topik 2 juga berhubungan dengan game. Topik 3 juga berkaitan dengan game, iklan, sesuai iklan ya. Jadi pada game ini itu sangat kuat banget namanya pemasaran iklannya lah. Karena banyak artis-artis yang sampai mengiklankan game ini. Pada akhirnya banyak orang yang tertarik pada iklannya. Di sini bisa dilihat bahwa secara ulasan dari pengguna itu bisa dinyatakan bahwa game ini sesuai iklan yang ada di internet. Jadi kita bisa lihat bahwa gamenya realistik dan memiliki rating yang cukup bagus. Yang bagus malah. Gamenya mantap, gamenya bagus, asik, seru. Good game, nice, good game. Game ya oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada LSA dan LDA outputnya itu merupakan memiliki output yang positif. Jadi bisa kita lihat bahwa game Aswar ini memiliki ulasan yang positif terutama dari gamenya dan sesuai pada iklan yang beredar pada media sosial. Mungkin seperti itu saja dari saya, Bima Saka, untuk mata kuliah text mining di tugas topik modeling. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.